tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Kristus untuk kita semua. Saya bersyukur karena bisa menjumpai Bapak Ibu saudara sekalian pada kesempatan ini, dan saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Saudara-saudara sekalian, kembali saya mengajak kita untuk sama-sama belajar firman Tuhan, dan hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan terkait dengan otoritas Alkitab. Seringkali ada pertanyaan, apakah kedudukan Alkitab itu lebih tinggi dari otoritas lain, sama atau bahkan di bawah otoritas lain? Kita tentu tahu bahwa di dalam kekristenan, Alkitab sebagai kitab suci itu dipandang memiliki otoritas yang lebih tinggi dari otoritas manapun. Misalnya, Alkitab itu kedudukannya lebih tinggi dari organisasi gereja, sinode, ketua sinode, para pendeta, pimpinan gereja, ajaran dan kebenaran apapun. Semua otoritas, kebenaran, ajaran, moral, etika dalam gereja dan dalam kehidupan orang Kristen harus bersumber dari Alkitab, berdasarkan Alkitab atau tunduk pada Alkitab. Itulah yang kemudian dikenal dengan sola scriptura. Nah, pertanyaan berikut adalah, kalau kekristenan itu memandang Alkitab itu memiliki otoritas lebih tinggi daripada otoritas lain, kira-kira apa alasannya? Nah, hari ini kita akan belajar 5 hal saja yang memposisikan Alkitab memiliki otoritas lebih tinggi dari otoritas manapun. Alasan yang pertama adalah karena Alkitab adalah firman Allah. Justru karena Alkitab adalah firman Allah, maka Alkitab harus lebih tinggi kedudukannya dari apapun juga. Dari mana kita tahu bahwa Alkitab itu adalah firman Allah? Jawabannya adalah karena Allah lah yang memerintahkan, yang mengilhami, dan yang memimpin para nabi, para rasul, atau para penulis Alkitab untuk menulis dan membukukan firman-Nya. Para penulis Alkitab itu menulis bukan berdasarkan pikiran dan kehendak mereka sendiri, melainkan didorong oleh Roh Kudus. Dasar Alkitabiahnya kita akan baca beberapa ayat berikut ini. Yang pertama, Keluaran 17 ayat 14 berkata, "Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab,
sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua. Jadi siapa yang memerintahkan Musa untuk menuliskan firman-Nya? Tuhan sendiri. Kemudian Wahyu pasal 1 ayat 10 dan ayat 11 berkata, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Saudara-saudara sekalian, siapa yang menyuruh Rasul Yohanes untuk menuliskan apa yang dia lihat dalam sebuah kitab dan kirimkan kepada ketujuh jemaat? Tuhan sendiri, jawabannya begitu ya. Kemudian 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Perhatikan kalimat awal dari teks ini berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Nah, kitab suci itu diilhamkan oleh Allah atau dinafaskan oleh Allah. Kemudian 2 Petrus pasal 1 ayat 20-21 berkata, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi nubuat kitab suci atau firman Tuhan itu tidak dihasilkan oleh kehendak manusia, melainkan oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah, beberapa teks ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Alkitab itu adalah firman Allah. Karena Alkitab itu adalah firman Allah, maka otoritasnya harus lebih tinggi dari otoritas manapun. Kemudian yang kedua, Alkitab adalah kebenaran, atau Alkitab yang adalah firman Tuhan itu adalah kebenaran, dan itu menjadi dasar iman, dasar ajaran dan praktek kehidupan Kristen, serta memberi hikmat dan menuntun manusia kepada keselamatan. Nah, di mana dalilnya? Yohanes 17 ayat 17, Yesus sendiri berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Lalu kembali ke 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17, di sana dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kemudian Mazmur pasal 119 ayat 105, di sana Alkitab berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yosua 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Lalu Roma pasal 15 ayat 4 berkata, segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Saudara-saudara sekalian, dari ayat-ayat ini kita melihat bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Firman Allah itu adalah kebenaran yang menjadi dasar iman, dasar ajaran, dan dasar kehidupan orang Kristen. Sekaligus firman Tuhan itu memberi hikmat dan menuntun kepada keselamatan. Tidak ada ajaran, tidak ada kebenaran,
tidak ada teori, ilmu pengetahuan, gagasan manusia yang sedemikian hebat, yang menjadi dasar kebenaran, yang menjadi dasar iman, dan memberi hikmat serta menuntun orang kepada keselamatan, kecuali Alkitab saja. Nah, saudara-saudara sekalian, kemudian yang ketiga, alasan mengapa Alkitab memiliki otoritas lebih tinggi dari otoritas lain adalah sebab firman Tuhan tidak pernah gagal, tidak berubah, dan pasti digenapi. 1 Petrus 1 ayat 24-25 berkata, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Lalu Matius 24 ayat 35 dikatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Yehezkiel 12 ayat 25 Alkitab berkata, sebab aku Tuhan akan berfirman, dan apa yang kufirmankan akan terjadi. Lalu Yesaya 55 ayat 11 berkata, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Kemudian Tuhan Yesus di dalam Lukas 24 ayat 14, maksud saya ayat 44, Yesus berkata, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, berdasarkan ayat-ayat ini jelas bagi kita bahwa firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Firman Tuhan tidak akan berubah. Semua yang difirmankan oleh Tuhan pasti digenapi. Adakah kebenaran, ide, gagasan, teori, ilmu, pengetahuan yang tidak berubah? Semua bisa berubah, tetapi firman Tuhan tidak berubah. Janji manusia bisa berubah, bisa ingkar, tetapi firman Tuhan ya dan amin, dan pasti digenapi. Itulah yang memposisikan otoritas Alkitab sebagai firman Tuhan di atas segalanya. Kemudian alasan yang keempat adalah firman Allah itu cukup, bahkan sempurna. Karena itu tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Kecukupan Alkitab itu maksudnya Alkitab memiliki segala yang dibutuhkan untuk iman, pengajaran, dan praktek kehidupan orang percaya, bahkan untuk keselamatan manusia. Ada dua ayat yang akan kita baca sebagai dasar, yaitu Mazmur 19 ayat 8 berkata, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Kemudian Wahyu 22 ayat 18 dan ayat 19 berkata, Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik bahwa firman Tuhan itu cukup, bahkan sempurna. Karena itu tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Kemudian alasan yang kelima, mengapa Alkitab memiliki otoritas tertinggi adalah karena firman Allah menjadi hakim atas manusia di akhir zaman nanti. Maksudnya, jika kita tidak menerima dan mentaati firman Tuhan, maka di akhir zaman nanti firman Tuhan itu akan menjadi hakim bagi kita. Di mana dalilnya? Yohanes 12 ayat 48 berkata,
Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah 5 alasan mengapa Alkitab itu memiliki otoritas tertinggi di atas otoritas manapun. Menyamakan otoritas Alkitab dengan otoritas lain atau menempatkan Alkitab di bawah otoritas lain itu sama dengan melecehkan Tuhan atau melucuti dan atau mengkudeta Allah dari kedudukannya sebagai Allah yang maha tinggi yang punya firman itu. Marilah kita menghormati firman Tuhan dan tunduk sepenuhnya dan taat pada Alkitab, karena Alkitab adalah firman Allah. Alkitab harus menjadi pedoman tertinggi bagi iman, moral, etika, bagi kehidupan kita, bagi ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin Kristen. Siapapun dan ajaran apapun harus tunduk, mengacu dan atau sesuai dengan Alkitab. Sebab di luar Alkitab tidak benar atau sesat. Nah, demikianlah renungan firman Tuhan terkait dengan otoritas Alkitab yang lebih tinggi dari otoritas manapun. Semoga renungan ini menjadi berkat bagi kita dan kita semakin menghormati, tunduk pada Alkitab sebagai firman Tuhan, mencintai Alkitab dengan membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku,